Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan pembahasan soal kalkulus aplikasi turunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Saditama dengan nomor NIM 250402063. Saya Risma dengan nomor 2504020077. Perkenalkan, nama saya Cian Sabrina Iftinan dengan NIM 2504020006. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Di sini kita punya kawat sepanjang 100 cm dipotong menjadi dua bagian. Satu bagian ditekuk membentuk bucuk sangkar, yang lainnya ditekuk membentuk segitiga sama sisi. Di manakah seharusnya pemotongan dilakukan jika A. Jumlah dua luas itu harus minimum, dan B. Luas tersebut maksimum dan diperbolehkan kemungkinan tidak memotong. Di sini kita akan menyelesaikan soal tersebut. Kita misalkan kawat dibagi menjadi dua bagian, yaitu S cm untuk ujung sangkar dan T cm untuk segitiga sama sisi. Karena total panjangnya kawat adalah 100 cm, maka T atau panjang untuk segitiga sama sisinya adalah sama dengan 100 dikurangi S. Dan S lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan S kurang dari sama dengan 100. Di sini kita akan mencari luas persegi, yaitu tadi yang S cm, berasal dari 4 kali sisi. Maka jika kita ingin mencari sisinya, jadinya S per 4 cm. Kemudian didapatkan luasnya sisi kuadrat, maka kita substitusi di sini S per 4 kuadrat sama dengan S kuadrat per 16. Yang kedua adalah mencari luas segitiga. Segitiga sama sisi tadi dibuat dari sisa kawat, yang berarti 100 dikurangi S. Kita tahu keliling dari segitiga adalah 3 kali sisi. Dan tadi didapatkan 3 kali sisi sama dengan 100 dikurangi S. Maka sisi tersebut adalah 100 dikurangi S dibagi 3. Di sini kita akan mencari persamaan tingginya. Mencari persamaan tinggi sama dengan A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah A per 2 kuadrat. Di ruas kiri kita dapatkan H kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi A kuadrat per 4. Kemudian H kuadrat sama dengan, kita operasikan, menjadi, kita samakan penyebutnya menjadi 4, maka 3A kuadrat per 4. Untuk mencari H, kita akarkan ruas kanannya, sehingga kita dapatkan akar per 3. Akar 3 per 2A. Sehingga persamaan dari luas segitiga sama sisi tadi adalah A sama dengan setengah dikali A, dikali akar 3 per 2A, sehingga A-nya sama dengan akar 3 per 4 A kuadrat. Sehingga kita punya luas segitiga, yaitu akar 3 per 4. Kita masukkan A-nya yang tadi menjadi 100 dikurangi S per 3 dikuadratkan. Kita operasikan menjadi akar 3 per 36. Dalam kurung buka 100 dikurangi S kurung tutup kuadrat. Maka total luasnya kita tambahkan luas persegi tadi dengan luas segitiga sama sisi. Sehingga didapat Fs sama dengan S kuadrat per 16 ditambah akar 3 per 36 kurung buka 100 dikurangi S kurung tutup kuadrat dengan S kurang dari sama dengan 100 dan S lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari titik stasioner. Pertama-tama kita mencari turunan pertama F terhadap S, yaitu F aksen S sama dengan D per DS dikali S kuadrat per 16 ditambah D per DS dikali akar 3 per 36 dikali 100 dikurangi S dikuadratkan.
D per ds dikali S kuadrat per 16 sama dengan 2S dikali 16 per S kuadrat dikali 0 per 256 sama dengan 32S dikurangi 0 per 256 sama dengan S per 8. D per ds dikali akar 3 per 36 dikali 100 dikurangi S kuadrat sama dengan akar 3 per 36 dikali 2 dikali 100 dikurangi S dikali min 1 min 2 akar 3 per 36 dikali 100 dikurangi S sama dengan min akar 3 per 18 dikali 100 min S. Sehingga hasil dari turunan pertama Fs yaitu S per 8 dikurangi akar 3 per 18 dikali 100 dikurangi S. F aksen S sama dengan 0, sehingga F aksen S sama dengan S per 8 dikurangi akar 3 per 18 dikali 100 dikurangi S sama dengan 0. S per 8 dikurangi 100 akar 3 per 18 ditambah akar 3 per 18 S sama dengan 0. 1 per 8 ditambah akar 3 per 18 dikali S dikurangi 100 akar 3 per 18 sama dengan 0. 1 per 8 ditambah akar 3 per 18 dikali S sama dengan 100 akar 3 per 18. Kita kalikan kedua ruas sama sehingga menghasilkan S sama dengan 100 akar 3 per 18 per 1 per 8 ditambah akar 3 per 18. Sehingga hasilnya 43,50 cm. Selanjutnya kita mencari luas persegi. Dari yang diketahui sisinya itu S per 4. Sehingga 43,50 dibagi 4 sama dengan 10,875. Selanjutnya kita mencari luasnya yaitu sisi dikali sisi, yaitu 10,875 dikali 10,875 sama dengan 118,27 cm persegi. Kita mencari sisi segitiga yaitu 100 dikurangi 43,50 sama dengan 56,5 cm. Sisinya segitiga yaitu 56,5 dibagi 3 sama dengan 18,83 cm. Luas segitiganya yaitu akar 3 per 4 dikali A kuadrat sama dengan akar 3 per 4 dikali 18,83 kuadrat. Sehingga menghasilkan 153,53 cm persegi. Sehingga total luas dari segitiga dan persegi yaitu 118,27 ditambah 153,53 sama dengan 271,8 cm persegi. Selanjutnya kita mencari kecekungan, yaitu setelah kita mendapatkan turunan pertama tadi, kita mencari turunan kedua dari Fs, yaitu F double aksen S, sama dengan 108 ditambah akar 3 per 18 sama dengan 0,22. Karena 0,22 lebih besar dari 0, maka menghasilkan cekung ke atas. Karena turunan kedua tidak pernah sama dengan 0, maka fungsi tidak punya titik belok dan selalu cekung ke atas. Selanjutnya kita akan mencari kemonotonan. Dimana tadi sudah diperoleh bahwa F aksen S sama dengan S per 8 dikurangi akar 3 per 18 dikali dalam kurung 100 min S. Lalu kita akan substitusikan nilai-nilai kritis untuk mengetahui apakah fungsi tersebut naik atau turun. Yang pertama ada F aksen 0 yang hasilnya adalah negatif 9,622. Karena F aksen 0 nilainya kurang dari 0, maka fungsi tersebut turun. Lalu ada F aksen 100, yang hasilnya adalah 12,5. Karena F aksen 100 lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut naik. Lalu ada F aksen 43,5, yang hasilnya adalah 0,001. Nah, karena F aksen 43,5 lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut naik.
Sehingga dapat kita simpulkan fungsi turun pada interval 0 sampai 43,5. Lalu fungsi naik pada interval 43,5 sampai 100. Sekarang kita akan mencari nilai maksimum, yaitu kita akan mensubstitusikan nilai-nilai titik kritis pada fungsi fs. Yang pertama adalah f0 sama dengan 481,13 cm kuadrat dan f100 sama dengan 625 cm kuadrat dan f43,5 sama dengan 271,85 cm kuadrat. Nah, karena 625 cm kuadrat lebih besar dari 481,13, jadi maksimum total luas seluruh kawat yang digunakan untuk persegi adalah 625 cm kuadrat. Dari perhitungan-perhitungan tadi, kita dapat simpulkan jawabannya adalah untuk poin A, kita mencari minimum total luas. Hasil dari F aksen S sama dengan 0 adalah 43,50 cm. Jadi bagian untuk persegi adalah 43,5 cm dan bagian segitiga adalah 56,5 cm. Untuk poin B, yaitu maksimum total luas, tadi kita telah dapatkan bahwa F0 sama dengan 481,13 jika semua kawat untuk segitiga, dan F100 sama dengan 625 jika semua kawat untuk persegi. Sehingga maksimum tercapai pada S sama dengan 100 jika seluruh kawat digunakan untuk persegi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 2 untuk pertanyaan yang nomor pertama. Di sini ada sebuah toko online Glomart mencatat jumlah penjualan dalam puluhan menit per hari sejak mulai kampanye iklan digital. Data itu dimodelkan dengan fungsi PT sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi 15T kuadrat ditambah 36T ditambah 10 dengan T sama dengan jumlah hari sejak iklan diluncurkan. Di sini ada ujung selangnya yaitu T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 10. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis perubahan penjualan dalam kurun 10 hari. Di sini nomor 1 adalah pada hari keberapa laju pertumbuhan penjualan mulai menurun. Untuk langkah yang pertama, kita akan menulis yang kita terlebih dahulu. Di sini terdapat titik ujung 0 dan 10. Kemudian kita mencari titik stasionernya, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Di sini didapatkan turunan dari PT. Langsung saja kita turunkan. Hasilnya adalah 6T kuadrat dikurangi 30T ditambah 36 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi 6 kurung buka T dikurangi 2 kurung tutup, kurung buka T kurangi 3 kurung tutup. Jadi titik rilisnya didapatkan T sama dengan 2 dan T sama dengan 3. Kemudian kita melakukan uji interval antara 2 dan 3. Untuk interval yang sebelah kirinya 2, maka kita bisa substitusi turunan dari P-nya ini 1, maka kita substitusi. Hasilnya adalah 12. Karena 12 lebih besar dari 0, maka fungsi naik pada interval 0 kurang dari T kurang dari 2. Kemudian kita akan menggunakan 2,5 di interval antara 2 dan 3, maka didapatkan negatif 1,5 kurang dari 0.
Sehingga untuk interval T lebih dari 2 dan T kurang dari 3, fungsi akan turun. Untuk T lebih besar dari 3, kita bisa substitusi 4. Di sini didapatkan 12 lebih besar dari 0. Jadi, fungsi pada interval T lebih besar dari 3 adalah naik. Di sini kita mencari titik ujung dari domainnya. Kita substitusi yang tadi 0 dan 10-nya. Untuk yang 0, hasilnya adalah 36 lebih besar dari 0. Sedangkan untuk yang 10, didapatkan 336 lebih besar dari 0. Di sini bisa dilihat grafik dari fungsi yang telah kita cari tadi. Di sini kita dapat menyimpulkan fungsi akan meningkat atau naik pada interval 0 sampai dengan 2 dan 3 sampai dengan 10. Kemudian fungsi akan menurun pada interval 2 dan 3. Jadi laju pertumbuhan penjualan mulai menurun pada hari kedua. Selanjutnya, kita akan menjawab poin nomor 2, di mana pada bagian ini kita akan menentukan pada hari keberapa penjualan Glomart mencapai nilai maksimum dan berapa besar nilai maksimum tersebut. Kita mulai dari fungsi penjualan yang telah diberikan, yaitu fungsi P terhadap T sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 15T pangkat 2 ditambah 36T ditambah 10. Untuk mencari nilai maksimum, kita perlu mencari titik kritis dari fungsi P terhadap T dengan mencari nilai T ketika turunan pertama dari fungsi P terhadap T sama dengan 0 atau P aksen T sama dengan 0. Lalu, kita akan menguji titik-titik kritis dan titik ujung interval atau endpoint-nya. Selanjutnya, langkah pertama kita akan mencari titik kritis dari fungsi P terhadap T dengan menggunakan konsep titik stasioner, yaitu ketika P aksen T sama dengan 0. Pada soal sebelumnya kita sudah memperoleh turunan pertama dari fungsi P terhadap T atau P aksen T adalah 6T pangkat 2 dikurang 30T ditambah 36 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, sehingga hasilnya adalah P aksen T sama dengan 6 dikali dalam kurung T min 2 dikali dalam kurung T min 3. Sehingga kita peroleh titik kritis dari P aksen T sama dengan 0 adalah T sama dengan 2 dan T sama dengan 3. Selanjutnya, langkah kedua kita akan menguji titik kritis dan titik ujung intervalnya. Tadi kan kita sudah tahu titik kritisnya adalah T sama dengan 2 dan 3. Dan kita juga tahu titik ujung intervalnya adalah 0 dan 10. Lalu kita akan substitusikan nilai titik-titik tersebut pada fungsi penjualan. Yang pertama ada P0 sama dengan 10, P2 sama dengan 38, P3 sama dengan 37, dan P10 sama dengan 870. Nah, dari keempat nilai tersebut, nilai terbesarnya adalah 870 dengan T sama dengan 10. Sehingga dapat kita simpulkan penjualan mencapai nilai maksimum pada hari ke-10 dengan penjualan sebesar 870 puluhan unit atau sama dengan 8.700 unit. Selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsinya. Pertama kita tandai dulu titik-titiknya. Yang pertama yaitu 0,10.
Titik yang kedua yaitu 2,38. Titik ketiga yaitu 3,37. Dan titik terakhir yaitu di titik 10,870. Lalu kita tarik garis yang menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menghasilkan sebuah grafik fungsi. Selanjutnya kita akan menggambar grafik di GeoGebra. Pertama-tama kita masukkan fungsinya. Kita tuliskan juga interval domainnya ya. Nah, secara otomatis akan tergambar grafiknya seperti ini. Di sini ada titik potong di sumbu Y, kemudian ada titik kritisnya atau nilai ekstrim, yaitu pada X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Kemudian di sini ada titik tertingginya, yaitu pada titik 10,870. Nah, seperti ini grafiknya. Sama ya, seperti grafik saat kita menggambar manual tadi. Nah, kurang lebih hasil grafiknya seperti ini. Di sini ada 4 titik. Titik yang pertama yaitu titik 0,10. Ini adalah titik awal grafik, di mana titik ini juga disebut sebagai titik minimum global. Lalu ada titik yang kedua yaitu titik 2,38. Di sini adalah titik maksimum lokal. Lalu titik yang ketiga ada titik 3,37 atau disebut juga titik minimum lokal. Lalu titik yang terakhir atau titik tertingginya yaitu pada titik 10,870. Titik ini disebut juga sebagai titik absolute minimum atau maksimum global. Selanjutnya, pada poin 3, kita mencari penurunan penjualan paling tajam. Dari soal diketahui PT sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi 15T kuadrat ditambah 36T ditambah 10. T lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 10. Sebelumnya kita sudah mendapatkan turunan pertama P terhadap T yaitu 6T kuadrat dikurangi 30T ditambah 36. Sehingga turunan kedua dari P terhadap T yaitu P double aksen T sama dengan 12T dikurangi 30. Yang pertama kita mencari kecekungan. Jika P double aksen T atau P turunan kedua terhadap T kurang dari 0, maka grafik P cekung ke bawah. Artinya P aksen T atau P turunan pertama terhadap T sedang menurun. Jika P double aksen T atau P turunan kedua terhadap T lebih dari 0, maka grafik P cekung ke atas. Artinya P aksen T atau P turunan pertama terhadap T sedang naik. Kemudian kita cari P double aksen T sama dengan 0. Dari yang diketahui tadi, P double aksen T sama dengan 12T dikurangi 30 sama dengan 0. Kita kalikan dua ruas sama, sehingga 12T sama dengan 30. Keduanya kita bagi dengan 12, sehingga T sama dengan 30 dibagi 12 sama dengan 2,5. Yang kedua, kita mencari nilai laju pada T sama dengan 2,5.
P aksen T sama dengan 6T kuadrat dikurangi 30T ditambah 36. Kita ubah T-nya menjadi 2,5. Sehingga P aksen 2,5 sama dengan 6 dikali 2,5 kuadrat dikurangi 30 dikali 2,5 ditambah 36. Sehingga 6 dikali 2,5 kuadrat menghasilkan 37,5. 30 dikali 2,5 menghasilkan 75. Dan sehingga 37,5 dikurangi 75 ditambah 36 sama dengan negatif 1,5. Artinya, pada T sama dengan 2,5, penjualan turun sekitar min 1,5 puluhan unit per hari. Jadi, penjualan mengalami penurunan paling tajam pada hari ke 2,5. Dengan laju penjumlahan min 1,5 puluhan unit per hari, yaitu min 1,5 dikali 10 sama dengan min 15 unit per hari. Pada saat itu nilai penjumlahan PT. T-nya kita ubah menjadi 2,5 sehingga P 2,5 sama dengan 2 dikali 2,5 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 2,5 kuadrat ditambah 36 dikali 2,5 ditambah 10 sama dengan 2 dikali 15,625 dikurangi 15 dikali 6,25 ditambah 90 ditambah 10 sama dengan 31,25 dikurangi 93,75 ditambah 100 sama dengan 37,5 puluhan unit per hari sama dengan 375 unit.